Bapak, terima kasih kami bisa memuji-Mu karena Engkau masih memberi kami kesempatan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus dan kebenaran firman taruh ke dalam tangan-Mu. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, kemarin tanggal 21 itu hari Kartini. Tanggal 21 hari Kartini. Kartini punya pekerjaan yang diagung-agungkan oleh bangsa Indonesia. Dia seorang wanita pelopor untuk memajukan perempuan di Indonesia. Saya ada diminta oleh teman-teman dari alumni atau mantan anak-anak asrama Yan Mamuribu untuk pergi hadir sebagai pemateri, pembicara bagaimana perempuan dalam perjuangan bergumul untuk mereka berjuang bukan hanya di keluarga tapi juga dengan kehidupan mereka. Saya sampai di mereka punya pertemuan, saudaraku, saya sedikit terkagum-kagum karena ada satu perkataan dari pendeta Yan Mamuribu. Dia punya sebuah kata waktu dia bangun asrama Yan Mamuribu yang di Padang Bulan. Dia bilang begini, celakalah satu bangsa yang perempuannya tidak dimajukan. Itu kalimatnya begitu. Dan saya duduk dengan Ibu Pendeta Yeni Magrey, duduk dengan kakak pendeta Hizkia Roro, wakil ketua sinode. Kami duduk karena mereka menganggap kami adalah tamu, jadi mereka kasih kami di meja bulat di depan, round table di depan, dan kami duduk di paling depan. Sementara mereka yang lain, alumni-alumni yang lain, karena mereka yang punya ajar. Lalu kami duduk dan kami berdiskusi. Dan akibat itu terceritakan bahwa mereka melihat ketika dulu ada sekolah gadis. Dan saya bilang sama Mama Yeni, saya punya mama itu perempuan yang sekolah di sekolah gadis Serui. Lalu saya punya bapak sekolah di Odo. Saya punya bapak datang, saya mama pemain basket. Saya bapak datang dan saya mama lempar saya bapak dengan bola basket. Saya bapak tangan patah jadi jari. Bapak bilang tangan ini kok lempar patah, jadi besok aku akan ikut pergi cuci pakaian yang saya pakai. Jadi akhirnya bapak pulang 1 tahun kemudian datang jemput mama dari waktu bapak diminta untuk datang. Bapak sudah datang untuk minang mama bilang dia tidak mau tinggal di hutan-hutan karena dia tahu waktu itu migrasi itu hutan. Dia tidak mau, dia tidak mau tinggal di hutan, bahkan tidak mau kawin dengan orang hutan. Karena waktu itu bapak bilang tidak mau, mama bilang tidak mau, karena mama dia sendiri punya penyetapan hati sudah ada dengan orang Biak. Mungkin karena itu jadi anaknya yang kawin dengan orang Biak, mamanya tidak. Jadi mama pergi dan ikut bapak mengabdi di sana. Dan mereka dalam sekolah Odo, sekolah gadis itu. Saya tanya mama, di sana apa saja yang kamu kerja? Mama bilang bagaimana membersihkan rumah, pakaian dicuci harus dikasih. Meja makan itu harus taruh piring sebelum orang datang makan atau keluarga jam makan harus kopi lonceng. Sebelum jam makan harus taruh piring harus diplanting ke bawah, taruh sendok sebelah kanan, garpu sebelah kiri, garpu dan pisau potong sebelah kiri. Jadi itu siap mama cerita ke saya karena saya tanya bagaimana jadi pakaian sampai jadi segala macam sampai soft text apa semua itu harus orang tua dong landung itu bagaimana dong kerja itu siap mama dong kerja waktu itu dan dorang terbentuk terbina. Saya tertarik dengan kata celakalah satu bangsa yang perempuannya tidak dimajukan atau begini. Kita akan baca kebenaran firman karena berkaitan dengan hari Kartini, karena berkaitan dengan Hari Kartini, maka saya ingin kita melihat sebenarnya ada Kartini di masa pelayanan Yesus. Siapa Kartini itu? Mari kita lihat Markus 16. Saudara akan ikut dengan cepat akan membaca kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur.
meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat ketakutan. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Saudaraku, kenapa saya ingin kita merenungkan bagian ini? Saudaraku, wanita hebat bukan karena dia memiliki banyak gelar. Wanita hebat bukan karena dia memiliki atau mengenakan busana yang hebat, aksesori yang hebat untuk memperdandankan dirinya atau mempercantik, membuat kemolekan tubuhnya atau hidupnya. Tapi wanita hebat adalah wanita yang betul-betul mau melayani Tuhan dengan hatinya. Maria Magdalena ini adalah perempuan yang, saudaraku, yang kerasukan 7 roh jahat dan dia disembuhkan oleh Yesus. Waktu dia disembuhkan oleh Yesus, Yesus bukan menyembuhkan, mengusir roh setan, roh jahat dari dirinya, 7 roh jahat dari dirinya, tapi Yesus pulihkan hidupnya sehingga dia punya cinta Yesus itu karena dia mengalami sesuatu yang tidak didapat di mana-mana pun dan dia melayani Tuhan. Saudaraku, ada beberapa bagian yang saudara yang saya akan lihat. Ada sebuah visi besar dari perempuan ini. Pertama, visinya apa? Mereka karena ada visi, mereka mempersiapkan diri mereka untuk visi mereka, yaitu mereka mau ke kubur Yesus. Mereka mempersiapkan apa yang dipersiapkan oleh mereka. Yang dipersiapkan oleh mereka, saudaraku, adalah rempah-rempah. Mereka membelanjakan rempah-rempah itu dari diri mereka sendiri, dari dana, dari apa yang ada pada mereka. Mereka tidak minta pada murid-murid atau mereka tidak minta pada siapa-siapa, tapi apa yang ada pada mereka itu yang mereka pakai. Mereka pakai dan mereka membeli dan mereka mempersiapkan. Maria, ibu Yakobus, kita lihat tadi di bagian 1, orang-orang yang ikut Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, mereka pergi membeli rempah-rempah. Mereka bertindak dengan apa yang ada pada mereka. Mereka tidak diajar, mereka tidak diberitahu oleh murid-murid yang laki-laki, tapi ini inisiatif mereka. Mereka adalah, kalau saya menaruh bagian ini, mereka ini adalah perempuan-perempuan inisiator, perempuan-perempuan yang bergerak, perempuan-perempuan yang mau bekerja, perempuan-perempuan yang mau melakukan sesuatu karena cintanya mereka pada Yesus. Perempuan inisiator, perempuan yang bertindak, perempuan yang mau melakukan. Mereka keluarkan apa yang ada pada mereka. Mereka pergi, mereka berstrategi, mereka tahu. Saudaraku, di dalam kehidupan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, mereka ada punya balsam untuk memumikan tubuh manusia. Jadi saya coba mencari tahu bagian ini. Sebenarnya untuk meramu jasad atau mayat itu ada rempah-rempah khusus dan diketahui rempah-rempah khusus. Tapi Maria Magdalena ini punya inisiator untuk memberi, menurut petafsiran, bahwa mungkin akan memberi rempah-rempah lain untuk memperkaya rempah-rempah itu, saudara. Lalu mereka perempuan inisiator dan mereka bertindak.
mereka tidak pandang kondisi keadaan yang mereka, karena mereka inisiator, mereka tidak pandang tantangan. Ada beberapa tantangan yang mereka hadapi. Pertama, ketika mereka sudah berstrategi, mereka sudah mempersiapkan, mereka berinisiatif. Yang tadi saya bilang inisiator, untuk mereka persiapkan ini saudaraku, dan akhirnya mereka punya keputusan, mereka punya tantangan seperti tadi saya sudah ungkapkan, bahwa mereka pergi pagi-pagi benar. Di masa pagi yang gelap itu pasti ada tantangan. Entah mereka akan diganggu karena mereka kelompok perempuan yang akan pergi, tapi mereka tidak perhitungkan itu. Yang kedua, waktu di perjalanan, mereka tahu bahwa batu yang besar, orang punya tenaga, tidak akan sanggup untuk kasih pindah batu itu. Mereka mengetahui dan mereka tahu benar. Tapi bagi mereka itu bukan halangan. Yang penting sampai dulu. Perempuan-perempuan ini dia bilang yang penting sampai dulu. Masalah batu nanti urusan di belakang. Jadi mereka pergi. Memang terlintas di benak mereka siapa yang nanti pindahkan gunungan batu itu. Tapi waktu mereka di perjalanan ada peristiwa yang mereka tidak tahu. Dan peristiwa itu adalah batu sudah terguling. Saudaraku, bagian yang berikut adalah bahwa waktu mereka ada di sana, waktu mereka lihat batu sudah terguling, mereka tidak memiliki rasa ketakutan. Jadi perempuan inisiator itu dia punya strategi, dia punya tekad, dan dia tidak pernah cemas takut tentang sesuatu. Dia dan perempuan-perempuan ini mereka tidak takut. Kenapa mereka tidak takut? Mereka waktu lihat batu sudah terguling, kubur sudah terbuka, sebagai secara psikologi mereka bilang bisa mereka ketemu jasad atau suami atau setan atau apapun. Mereka pasti akan berpikir begitu, saudara. Tapi mereka tidak berpikir tentang bagian ini, saudara. Karena mereka punya, bahkan mereka berani masukkan kepala mereka di liang kubur. Ini niat hati yang besar oleh perempuan-perempuan ini, saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mereka punya niat ini. Dari kemauan dari perempuan inisiator, dari mereka berstrategi, mereka bagaimana bisa punya kemauan dan tekad yang bulat. Apa yang mereka rencanakan, mereka harus melewatinya, saudara, atau harus melakukannya. Dan ketika mereka sampai di tempat maksud dan tujuan mereka, mereka ketemu satu berkat besar. Berkat besar yang mereka dapatkan, yang saudara dan saya bisa lihat, adalah berkat yang didapatkan oleh mereka. Pada ayat yang ke-6 dia bilang, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Berita yang pertama, mereka dibilang jangan takut. Berita yang kedua, bahwa kamu cari siapa? Yesus telah bangkit. Dari berita yang mereka dapat. Lalu berita yang ketiga, Yesus orang Nazaret. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Lalu bagian yang berikut, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudaraku, itu kebenaran. Lalu kemudian, tetapi sekarang, ini malaikat ini yang bilang sama mereka, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya, ada perintah yang mereka harus laksanakan. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Malaikat ini menyampaikan pesanan Yesus kepada murid-muridnya. Mereka tidak terima langsung dari Yesus, mereka terima dari murid-muridnya. Dia bilang, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gemetar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Saudaraku yang saya mau bagi kebenaran dan motivasi, kita perempuan memiliki modal dasar yang kuat. Kita perempuan itu memiliki kemampuan dan kemampuan itu dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya berhasrat merencanakan sesuatu, menginginkan sesuatu, apapun tantangan, sebagai seorang perempuan pasti akan ada banyak tantangan dan persoalan yang saudara dan saya akan hadapi. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, jangan pernah lihat tantangan yang saudara dan saya hadapi. Orang lain boleh bilang saudara tidak mampu, saudara tidak bisa, saudara
saudara tidak dapat, saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu satu hal yang pasti, bahwa ketika Tuhan memilih saudara sebagai seorang perempuan yang menjadi pemberkatan, berkat-berkatnya Allah, menjadi pemberita, penginformasi, menjadi informan kepada pekerjaannya, maka Tuhan akan tolong saudara. Saudara akan diberkati. Saudara tidak perlu takut. Karena saya mau kasih tahu, sebagai seorang perempuan, ketika tidak dalam rumah tangga ada masalah, perempuan adalah pemberi solusi yang tepat. Tidak ada garam, bensin, tidak ada beras, tidak ada uang, pasti perempuan dia akan teguh berdiri, dan dia tahu bahwa nanti dia akan dapat. Itu pasti. Apapun pasti. Itu kepastian. Dan perempuan, biasa orang bilang, perempuan yang berdikari, perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, dia mempunyai kemampuan untuk melakukan. Dari teman-teman perempuan-perempuan yang pergi melihat kubur Yesus, mereka punya tekad yang bulat, semangat yang kuat. Mereka tidak pusing memperhitungkan tantangan yang mereka hadapi. Tapi begitu mereka pergi dan mereka dapat, mereka dengan sukacita. Saudaraku, tokoh-tokoh perempuan di dunia ini sudah sungguh sangat banyak. Ada banyak cerita kisah tentang perempuan-perempuan kuat, perempuan-perempuan inspirator, perempuan-perempuan gagah perkasa. Sampai ada sebuah kata yang mereka bilang, saya kurang mengerti bahasa Inggrisnya, tapi biasa saya dengar siapa dia lagi, Bapak Markus Mangkufanu, dia biasa bilang saya, kok perempuan hebat, woman icon, perempuan tangan besi, perempuan kuat. Dia biasa kalau dia bilang, Bapak, saya bersyukur saya kawin dengan kau. Kalau saya tidak kawin dengan kau, semua yang ada hari ini saya tidak bisa. Wonder Woman, woman icon, tangan besi. Ada Wonder Woman, tapi ada perempuan super. Ibu-ibu, kita ini perempuan-perempuan super. Kita inisiator. Kita adalah pembangkit semangat. Kita adalah pemberi solusi jalan keluar. Oleh sebab itu jangan pernah lihat masalah. Jangan pernah takut dan mundur. Jangan gentar. Maju, karena Tuhan pasti serta saudara. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Kami tahu iblis selalu dakwa kami untuk kami tidak dapat berbuat sesuatu. Tapi Allah di pihak kita, tidak ada yang kita takut. Maka dalam nama Yesus, kebangkitan perempuan, kalau Indonesia punya Rajen-Ajen Kartini, maka sebagai perempuan Kristen, kami punya Yesus yang luar biasa. Karena janji kebangkitan kami yang tahu, berita penginjilan kami yang bawa kepada murid-murid. Maka dalam nama Yesus, bermula dari Jemaat Baptis Petra Kapkei, perempuan yang